Saya percaya semua kita tidak suka dengan namanya pertengkaran. Mendengar kata bertengkar saja, kita sudah merasa, aduh, ada apa itu? Kenapa itu? Tapi kenapa itu terjadi dan itu ada dalam hidup kita? Pertengkaran-pertengkaran itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghindari pertengkaran itu. Kita akan belajar bagaimana mengatasi hidup ini supaya tidak ada pertengkaran. Kita akan belajar bagaimana penyebab pertengkaran itu. Apalagi suami istri, rasanya sulit untuk menghindarkan diri dari pertengkaran. Memang Tuhan tidak pernah janji kepada kita yang sudah menikah bahwa pernikahan kita, keluarga kita itu nggak pernah ada masalah. Enggak, Tuhan nggak pernah janji itu. Tetap akan ada masalah. Tapi masalah itu bukan untuk diperbesar, apalagi sampai jadi pertengkaran. Karena dalam pernikahan kalau Tuhan izinkan ada pertengkaran, ada salah paham, ada ketidakcocokan, itu justru untuk saling mengenal, bukan untuk saling ribut, untuk saling bertengkar. Ya, mari kita buka dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 mulai ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sobat-sobat yang diberkati Tuhan, inilah hukum yang Tuhan berikan kepada kita supaya pertengkaran itu tidak terjadi di antara kita. Paling tidak kita bisa hindari. Kita tahu bahwa sebelum bertengkar itu pasti kan ada penyebab. Sebelum bertengkar pasti ada sesuatu yang terjadi. Bentuknya apa masing-masing kita beda-beda. Dan masing-masing pertengkaran itu pasti beda juga penyebabnya. Tapi yang penting, karena kita menghilangkan, menghapuskan, membuang hukum ini. Saya ulangi lagi Filipi 2 ayat 1. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Kata nasihat itu bagus. Kata nasihat itu artinya memberi penjelasan, menerangkan, menunjukkan duduk perkara yang sesungguhnya, membuat orang itu mengerti. Nah, itu nasihat. Kita tahu dalam hidup ini tidak mungkin ada orang yang tinggal berdua atau lebih. Kita bersahabat, kita bermasyarakat, kita berkomunitas. Itu pasti akan ada gesekan. Pasti akan ada salah paham. Itu pasti. Bersyukur kepada Tuhan kita yang memberikan peraturan, memberikan hukum. Sebab di dalam Kristus ada nasihat. Nah, ini tidak boleh kita buang. Ini nggak boleh kita lupakan. Ini nggak boleh kita abaikan. Sebab di dalam Kristus ada nasihat. Jadi, begitu sebelum pertengkaran kita mulai, mari masing-masing pihak. Karena kalau ada disebut ada pertengkaran, pasti minimal ada 2 orang yang terlibat. Gak lucu kalau bertengkar dengan diri sendiri. Ngapain? Nah, ketika 2 orang itu hampir meledak, misalnya hampir melampiaskan emosinya, ayo kita duduk. Kalau mampu berdua tenang. Kalau yang satu lagi ngotot, biarkan dulu. Yang satu tenang dulu. Mari dengan rendah hati, dengan kasih Kristus, dengan kemurahan Tuhan, terimalah nasihat. Nah, dalam Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus mengajarkan begini, kalau 4 mata tidak bisa, panggillah saksi untuk jadi penasihat itu. Bagus sekali. Nah, nasihat ini jangan diabaikan, jangan dibuang. Maafkan saya kalau saya harus katakan kalimat ini, ternyata tidak gampang. Ternyata tidak mudah seorang manusia itu menerima nasihat. Saya ulangi, ternyata tidak gampang, tidak mudah seorang manusia itu menerima nasihat.
Kenapa kita ini sulit menerima nasihat? Karena satu hal saja, sombong, angkuh, merasa diri benar. Memang repot, memang susah. Kalau dalam kehidupan kita ini ada orang yang susah menerima nasihat. Ada orang yang susah dinasihati, diperingati, karena merasa dirinya hebat. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau nasihat itu ada dalam kehidupan kita, maka percayalah Sobat Suameka, pertengkaran itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Pertengkaran bisa dihindari, karena kita masing-masing mau menerima nasihat. Setelah itu lanjutkan, ada penghiburan kasih. Wah, manis sekali firman ini. Begitu nasihat kita terima, begitu nasihat kita resapi, kita periksa diri kita, maka lanjutkan, ada penghiburan kasih. Dan itu sungguh luar biasa. Penghiburan kasih. Sudah ada kasih, dihibur lagi. Sudah dihibur, ada kasih lagi. Kita masih dalam Filipi 2 ayat yang pertama. Ada persekutuan roh. Persekutuan fisik, itulah suami istri. Tapi persekutuan roh, itulah keluarga besar. Itulah komunitas kita. Arti ikatan kita itu nggak ikatan fisik saja. Kalau ikatan fisik, kita bisa munafik. Banyak orang pura-pura baik kalau sedang kumpul. Di depan banyak orang, rasanya bagaimana? Nah, Sobat Suameka, ada persekutuan roh. Maka itu ayo kita jaga kekompakan ini baik-baik. Ada kasih mesra. Wow, manis sekali. Maka pertengkaran tidak akan terjadi. Kalau hukum ini kita gunakan setiap saat dalam hidup kita. Kasih mesra. Yang terakhir, untuk ayat 1, ada belas kasihan. Apa sih arti belas kasihan di sini? Artinya begini. Selama setiap kita menyadari bahwa kita ini bisa salah. Bahkan kita menyadari kita ini sering salah. Lalu kalau kita melihat, kita menemukan, kita mengalami, ada seorang atau lebih di antara kita berbuat salah. Baik untuk kita pribadi maupun untuk semua yang ada di kelompok kita. Maka belas kasihan itu harus kita munculkan. Saya ulangi, belas kasihan itu harus kita munculkan. Artinya, sadari bahwa aku juga sering salah. Aku bisa salah dan engkau akan salah. Maka itu ketika kita melihat orang lain bersalah, maka kita nggak akan jadi jahat, jadi marah karena ada belas kasihan. Iya ya, aku juga sering salah kok. Maka kita bisa menerima. Bagus bukan kalau begitu? Jadi saya baca lagi ayat 1 Filipi 2. Supaya pertengkaran tidak terjadi di antara kita. Baik kita suami istri, baik kita kakak beradik, baik kita satu organisasi, satu kelompok, komunitas. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Nah, kalau ini terjadi, maka ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan apa? Wah, kalau sudah ada sukacita, lalu kita sempurnakan, maka sukacita itu jadi lengkap, jadi utuh, jadi sempurna, jadi indah. Dengan apa? 1. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bayangkan kalau dalam pernikahan, dalam hidup suami istri, kita sehati dan sepikir. Memang gak lucu. Suami istri, kalau kita ini gak sehati, gak sepikir. Lalu bagaimana anak-anak kita? Bingung lihat kita. Sehati sepikir, itu paling gampang, paling mudah dimengerti. Lihat perahu, lihat kapal. Kita di Nabire tinggal di pantai. Dan kita semua tahu sistem itu. Mengapa dari dulu satu-satunya alat transportasi yang pengemudinya, pemegang kemudi hanya satu, itu cuma transportasi laut.
Kita lihat di darat, sopir-sopir bis yang jarak jauh, kalau di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, itu pasti ada 2 sopir untuk gantian. Pilot pesawat tidak mungkin cuma 1, harus ada pilot, kaptennya, dan co-pilotnya. Tapi nakoda harus 1. Kenapa harus 1? Nggak bisa 2. Kalau 2 mau jadi apa itu penumpang? Nah, papa mama, sehati sepikirlah. Karena memang kita 2 ini 1, kepala dan tubuh. Setiap kali suami istri tidak sehati, tidak sepikir, apalagi suami istri, maaf saya berkata, diisi pertengkaran terus. Yang jadi korban adalah anak-anak. Anak-anak bingung, kita ini mau kemana? Lihat papa mama bertengkar terus. Papa begini, mama begitu, papa ke timur, mama ke barat. Mama bilang A, papa bilang Z. Anak-anak kasihan. Maka itu hukum Tuhan memberikan aturan yang luar biasa. Kepala itu suami, tubuh itu istri. Maka itu kalau pernikahan 2 kepala 1 tubuh, itu namanya monster. Juga kalau kepala 1 tubuhnya 2, itu kembar siam. Nggak mungkin anak-anak akan jadi celaka. Jadi suami istri, sahabat suami yang diberkati Tuhan, dalam semua komunitas, kelompok, organisasi apa saja, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Milikilah tujuan yang sama. Milikilah arah berjalan yang sama. Jangan satu mau ke kiri, satu mau ke kanan. Jangan, yang sama. Itu sehati sepikir. 1 kasih. Kasih itu harus 1. Karena kasih itu bulat. Kalau kasih itu tidak 1, maka dia bukan kasih. 1 kasih. 1 jiwa. 1 tujuan. Maka pertengkaran tidak akan ada dalam hidup kita. Karena ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Etika. Nah, mulai hukum Kristus, hukum surga memberikan aturan-aturan ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kita melihat di dunia ini ada banyak organisasi. Banyak. Baik organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan, termasuk gereja, organisasi pendidikan, pemerintahan, itu organisasi negara. Nah, 2 orang yang dengan 2 kepala itu selalu 2 keputusan. Maka itu kenapa dalam semua organisasi harus ada pemimpinnya, ketuanya. Itu harus ada. Kenapa? Supaya tidak ada yang mencari kepentingan sendiri, tapi selalu kepentingan bersama-sama yang dilakukan. Saya mulai dengan keluarga dulu. Sangat menyedihkan, hancur anak-anak. Kalau ibu, bapak, ayah, ibu, mama, papa mencari kepentingannya sendiri. Ayah sibuk dengan hobinya, ayah sibuk dengan dunianya, nggak pulang-pulang. Mama sibuk dengan dunianya, mama sibuk dengan kelompoknya. Karena mencari kepentingannya sendiri. Anak-anak akan jadi korban. Kasihan mereka. Maka itu dalam hidup suami istri perlu mencari tujuan yang sama, perlu mencari kepentingan yang sama. Kita harus berkorban. Dalam pengalaman saya selama ini, ternyata hobi itu bisa membuat suami istri punya tujuan berbeda dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Maka itu suami istri yang punya hobi-hobi tertentu yang menyebabkan kita nggak pernah punya satu tujuan. Kita nggak pernah punya satu kepentingan untuk keluarga, untuk anak-anak. Ayo kita berkorban. Ayo kita berkorban. Buang kesenangan pribadi. Nanti ada hukum yang berikut yang kita akan lihat. Jadi cari kepentingan bersama.
bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan sendiri bersama. Pasal 3 Filipi 2, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebagai manusia sangat wajar kalau kita itu senang dipuji. Memang itu sikap kita manusia, senang dipuji. Tapi kalau puji-pujian itu sia-sia, apa sih artinya puji-pujian sia-sia? Misalnya begini, seorang suami punya hobi, ya, tertentu. Wah, di dalam hobi itu dia selalu sukses. Di depan teman-temannya, wah, luar biasa. Tapi kesuksesan hobi suami itu tidak bisa dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Begitu pula istri punya hobi. Hobinya itu masak. Semua orang memuji, masakanmu enak, masakanmu enak. Tapi keluarganya tidak pernah menikmati kenikmatan, keenakan masakan mama atau masakan istri. Cuma teman-teman yang memuji. Nah, itu sia-sia. Jadi puji-pujian yang sia-sia adalah ketika kelompoknya, ketika keluarganya tidak bisa ikut menikmati, tapi dia menikmati di luar kelompoknya, di luar keluarganya. Maka itu sia-sia pujian seperti itu. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hukum ini sangat indah, Sobat Swameka. Saya ulangi dari ayat 3 ya, Filipi 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Roh Kudus, tolonglah kami sebagai anak-anak Bapa di surga untuk bisa menaklukkan keegoisan kami, kesombongan kami. Kami sadar sebagai manusia, kami bangga dan senang kalau ada orang memuji diri sendiri. Tapi kami harus ingat bahwa kami gak hidup sendiri. Ada orang-orang di sekitar kami. Baik kalau kami ini suami, kami ingat ada istri anak-anak kami. Kalau kami ini istri, kami ingat ada suami, ada anak-anak kami. Kalau kami ini satu kelompok, dalam satu wadah organisasi, kelompok-kelompok sosial masyarakat, lembaga-lembaga kegerejaan, kami harus ingat bahwa banyak orang di sekitar kami yang kami adalah bagian dari dalamnya. Biarlah kami selalu menganggap yang lain lebih utama dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk hukum yang luar biasa. Sehingga kalau ada di antara kami yang mendengar renungan hari ini, maaf orang berkata hobi kami itu bertengkar, kami mau bertobat hari ini. Dalam nama Yesus. Sobat-sobat mereka, mari kita lanjutkan. Sungguh indah kalau masing-masing kita dalam hidup selalu menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Walaupun, nah ini saya kembali kepada puji-pujian yang sia-sia tadi. Walaupun orang melihat dan orang tahu kita ini hebat, tapi berbahagialah Tuhan Yesus melihat kita. Kalau walaupun kita dianggap hebat, tapi kita selalu mendahulukan orang lain. Kita selalu memberi kesempatan orang lain. Kita selalu menganggap yang lain lebih utama daripada diriku. Bukan untuk merendah terus, tapi suatu saat ketika keadaan yang darurat, suatu saat ketika keadaan yang tidak memungkinkan, tiba-tiba keahlian kita, kelebihan kita dibutuhkan. Nah, tampillah saat itu. Tidak apa-apa. Bukan untuk sombong. Karena memang di saat seperti itu, di lingkungan kita, di komunitas kita, di keluarga kita, nggak ada yang bisa mengerjakan kecuali kita. Lakukan. Maka itu lain lagi urusannya. Jangan sampai hukum ini sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan gawat, ketika dalam keadaan yang serba berbahaya,
Dan hanya kita yang mampu menangani hal itu. Terus kita pura-pura nggak mau. Woi, celaka semua itu orang nanti. Jadi kita harus tahu tempatnya di mana kita menggunakan firman ini. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita harus tahu tempatnya. Kalau itu memang bagian kita dan itu keahlian kita, gak ada yang lain, ya sudah. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kembali pada masalah hobi tadi. Betapa celakanya sebuah keluarga. Kalau suami hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, nggak mau tahu kebutuhan keluarga, nggak mau tahu. Pokoknya hobiku adalah terus merubah motornya, diganti ini, diganti itu. Padahal uang sekolah anak perlu. Anak-anak perlu jajan, anak-anak perlu baju. Tapi ada ayah yang gak mau peduli. Kepentingannya adalah terus mengubah bentuk-bentuk atau tambahan-tambahan aksesoris apa untuk mobilnya, untuk motornya misalnya. Untuk hobinya, begitu pula istri. Maaf, kebutuhan keluarga gak dipentingkan. Wah, tapi kalau untuk keperluan pribadinya, misalnya untuk tata rias wajahnya, tata rias rambutnya, tata rias ininya, waduh itu bisa uang begitu banyak tanpa memikir keperluan keluarga itu apa. Apalagi keperluan anak-anak, maka kita jahat. Begitu pula rekan-rekan hamba Tuhan. Ketika lupa bahwa di hidup kita ada sekian banyak orang, yaitu jemaat, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani. Jangan kita mencari, memperhatikan kepentingan kita sendiri saja. Satu kata yang menjelaskan kalimat panjang ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kata itu adalah berkorban. Ini luar biasa. Sejarah gereja mencatat, di awal-awal abad pertama kekristenan, ketika setelah tanda salib, itu adalah tanda kekristenan sejak Kaisar Konstantin di abad yang keempat. Maka saudara-saudara kita di zaman itu tidak bisa lagi memakai tanda salib. Karena itu tahu Kristen. Dan itu dianiaya. Menyedihkan sekali sobat mereka zaman itu. Sebelumnya mereka pakai tanda ikan. Ya, ikan itu tanda murid Yesus. Tapi ketahuan juga. Maka pada zaman Bizantium unik. Waktu itu hampir semua gereja di kerajaan Bizantium, yang pusatnya ada di Turki sekarang ya, ternyata mereka memakai simbol Kristen itu simbol burung pinguin. Nah ini menarik sekali, burung pinguin. Setelah berabad-abad, para arkeolog membongkar banyak reruntuhan peninggalan zaman itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa pengikut Yesus, murid-murid Yesus zaman itu tidak menggunakan tanda ikan sebelum salib, lalu tidak menggunakan tanda salib, tapi kok burung pinguin di mana-mana? Sobat mereka, ternyata pinguin itu adalah burung yang berkorban. Nah, dari mana idenya? Ternyata begini pinguin itu. Kita tahu burung pinguin itu kalau sudah musim dingin itu bisa minus 40 derajat Celcius. Nah, yang mengerami telur itu kebanyakan si jantan. Yang betina pergi cari makan. Nah, pejantan ini yang mengerami telur pinguin itu tidak boleh sedetik pun. Dengarkan. 1 detik saja dia lengah, lalu telur ini lepas dari eraman tubuhnya, bayangkan minus 40 derajat. Maka telur ini langsung beku. Berarti anaknya mati. Jadi itu penguin itu sangat tersiksa kalau musim dingin ketika harus mengeram. Nah, ketika anaknya sudah menetas dari telur, sama dinginnya luar biasa. Nah, kalau si betina mungkin mati di perjalanan mencari makan itu, atau karena terlambat bagaimana,
maka penguin ini akan mengizinkan anaknya minum darah dari orang tuanya. Jadi pejantan penguin ini mematok-matok badannya sendiri sampai keluar darah, dan anaknya ini harus minum darahnya. Dan kalau tetap yang betina belum datang dan anak ini lapar, maka sedikit demi sedikit pejantan penguin ini, bapak penguin ini akan mematok dagingnya dari tubuhnya sendiri dikasih ke anaknya. Ternyata penguin itu seperti itu, berani berkorban. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, setelah para arkeolog menemukan konsep itu bahwa lambang kekristenan pada zaman Bizantium itu adalah penguin, dunia terjelek. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berani memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Karena Tuhan Yesus tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Kepentingan kita yang diutamakan. Maka itu dia beri darahnya jadi minuman kita. Dia beri dagingnya jadi makanan kita. Dan ternyata di alam ini ada contohnya, yaitu penguin tadi. Maka itu dalam pasal 2 Filipi ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebab mereka ini luar biasa dalam pengorbanan ini. Mari kita tanya dalam hidup kita, bagaimana cara kita berkorban? Yang pertama untuk keluarga kita, kedua untuk komunitas kita. Bagaimana kita bisa berkorban? Dunia dibuat terkejut ketika akhir November 2015 yang lalu. Ada seorang bernama Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, pendiri Facebook, yang dunia pakai semua, dari anak muda sampai orang tua pakai Facebook. Mendonasikan 99% kekayaannya. Kalau itu dirupiahkan, itu 200 sekian belas triliun. Wih, itu gak bisa bayangkan uang sebanyak itu. Untuk apa dia berani mendonasikan? Istrinya yang namanya Priscilla Chan itu dokter ahli kandungan. Tapi Tuhan izinkan, gak tahu kenapa alasannya, ada kesalahan apa. 3 kali keguguran. Padahal ahli kandungan. Baru mengandung keempat, anak itu lahir. Namanya Maxima, perempuan. Ketika Maxima lahir, jadi selama Priscilla Chan mengandung, keluarga ini keluarga yang tegang, ketakutan, karena 3 kali keguguran. Akhirnya selamat yang keempat, lahir. Nah, sekian puluh persen dari donasi Mark Zuckerberg yang berjumlah 211 miliar rupiah itu didonasikan untuk penyelidikan di rumah sakit di mana istrinya bekerja sebagai ahli kandungan, dengan tujuan kiranya dengan uang ini diperkecil jumlah anak keguguran dalam kandungan. Jadi dibuat sebuah penelitian. Baru yang lain-lain donasi untuk pendidikan dibagi-bagi. Kalau Sobat Someka pernah melihat tulisan kata-kata pernyataan Mark Zuckerberg di YouTube dan banyak lagi sosial media yang lain, kita kagum pada orang ini, pada keluarga Mark Zuckerberg ini. Karena dia memikirkan orang lain. Berapa hari kemudian setelah dia mendonasikan, lalu ada konvensi pers, ya, ada wartawan Amerika minta penjelasan. Apa alasanmu berani memberikan 99%? Karena sampai hari ini belum pernah ada secara internasional pribadi di dunia ini yang memberikan kekayaannya sampai 99%. Maka itu kadang-kadang saya sedih ketika gerejanya sibuk memberi 10%, saya sudah ributnya luar biasa. Ini 99%. Maka itu soal perpuluhan kita jangan bahas banyak-banyak. Jangan kita berkata kalau aku sudah memberi 10% untuk Tuhan, lalu aku bisa seenaknya untuk 90%. Bukan begitu. Dalam wawancara dengan para wartawan itu, wartawan tanya, apa maksudmu? Apa alasanmu, Mark, berani memberikan 99%? Begini jawaban Mark Zuckerberg. Facebook
yang olehnya aku jadi kaya raya seperti ini. Karena dalam sejarah manusia, Sobat Swameka, Mark Zuckerberg itu adalah orang terkaya pertama di dunia yang usianya belum 30 tahun. Itu kan mengagetkan sekali. Facebook itu usianya baru 11 tahun. 4 Februari 2016 kemarin ini, Facebook baru usia 12 tahun. Karena Facebook lahir 2004, tanggal 4 Februari. Begini jawaban Mark Zuckerberg. Karena Facebook itu aku dapatkan tidak pakai keringat. Ini yang saya kaget. Itu cuma ide, klik gitu aja di pikiranku dan aku buat jadi. Maka itu karena aku dapatnya gratis, aku nggak usaha ini, nggak usaha itu, maka aku mau memberi gratis juga untuk umat manusia. Wah, waktu saya mendengar itu. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja. Lalu kalimat kedua yang Mark Zuckerberg katakan pada para wartawan adalah begini. Facebook kan masih ada. Kalau hari ini aku memberikan 99% kekayaanku, besok aku masih dapat lagi, lusa aku dapat lagi, dan terus. Sobat Swameka yang diberkati Tuhan, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Istri saya, anak-anak saya, komunitas pesat yang ada di Nabire, dan semuanya tahu. Maaf saya berkata. Tuhan memberi saya sebuah perasaan yang unik, orang berkata. Saya nggak tahu lah. Uniknya begini. Saya itu merasa bersalah. Kalau sampai di ATM saya masih ada saldo. Banyak orang yang susah, banyak orang yang perlu. Saya nggak sampai hati, saya nggak akan tenang ketika saldo itu masih ada di ATM saya. Maaf saya berkata, istri saya tahu, anak-anak saya tahu, Tuhan juga tahu. Sudah sekian puluh tahun saya hidup dengan cara ini. Setiap kali ada saldo, saya selalu tanya, Tuhan, siapa yang perlu ini? Karena saya sangat diberkati oleh Tuhan dan saya ingin memberkati banyak orang. Maafkan saya, ini kemuliaan buat Tuhan. Kita semua di Papua tahu hal ini. Mengapa sampai hari ini belum ada yayasan kelompok apa saja yang membuat sekolah berasrama dimulai dari taman kanak-kanak di Papua ini? Karena konsep pengorbanan ini yang saya gunakan sampai hari ini. Maka itu ketika Mark Zuckerberg membuat itu dunia gempar, dan saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan ini. Saya ulangi Filipi 2:4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Percaya tidak Sobat Swameka? Kalau kita selalu mengutamakan kepentingan orang lain, maka pertengkaran tidak akan terjadi di hidup kita. Betul bukan? Kenapa ada pertengkaran? Karena kita merasa dirugikan. Baik rugi secara perasaan, secara waktu, secara materi, secara harga diri, kita dirugikan. Nah, padahal kalau kita selalu memperhatikan kepentingan orang lain, maka kita nggak akan pernah merasa dirugikan. Nah, kalau kita tidak pernah merasa dirugikan, berarti nggak ada pertengkaran, bukan? Apa yang perlu kita pertengkarkan? Kita rebutkan, kita pertahankan. Tetapi kepentingan orang lain juga. Wah, ini luar biasa. Saya membaca ulang dari ayat 1 sebelum akhirnya ayat 5. Itu ayat terakhir di Filipi 2. Saya ulangi, tadi dari awal kita sedang belajar tentang pertengkaran. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ribuan tahun yang lalu, hukum ini diberikan kepada manusia lewat Rasul Paulus oleh Tuhan. Sayang, kita tidak menggunakannya itu. Sobat Semangka pernah berpikir nggak, kalau hukum Filipi 2, hukum surga ini, ayat 1-4 ini kita gunakan baik-baik, nggak ada perang di dunia. Tidak ada perang. Sedih melihat di tanah Papua yang katanya tanah Injil ini, tetapi masih banyak perang suku. Yang hanya karena urusan-urusan sepele, urusan batas tanah, urusan ternak, urusan keluarga, perang. Urusan anak, aduh menyedihkan. Berarti gereja gagal. Belum bisa menyadarkan umat Tuhan di gereja kita masing-masing untuk menghindari pertengkaran. Karena kita masih mempertahankan hak kita. Kita nggak mau berkorban. Kita tidak mau menjadi jawaban untuk yang lain. Mari mulai hari ini, Sobat Semangka diberkati Tuhan dan dimanapun kita berada. Kalau kita mendengar firman ini, pertengkaran bisa kita hindari dengan hukum Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-4. Ada nasihat. Sekarang ayat 5, ayat yang terakhir. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ternyata seluruh pasal ini, Filipi 2, hukum kemasyarakatan, hukum hidup berkeluarga, hukum hidup berkomunitas, hukum hidup berorganisasi, hukum hidup bermasyarakat, itu kuncinya di ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, tekankan, pegang. Dalam hidupmu bersama. Berarti kita nggak bisa hidup sendiri. Manusia kan makhluk sosial. Manusia itu sehebat apa, sepintar apa, tidak mungkin dia hidup sendiri. Nggak mungkin. Lagi sekali manusia itu makhluk sosial. Kita perlu yang lain. Begitu kenapa sejak Kejadian pasal 2 ayat 18, Yahweh Tuhan kita berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menyediakan penolong sepadan baginya. Jadi sejak awal Tuhan kita sudah menentukan kita ini makhluk sosial. Harus hidup bersama dengan keluarga, dengan komunitas, dengan tetangga. Nah itu harus. Terus bagaimana caranya pertengkaran tidak akan terjadi di hidup kita? Ternyata kesimpulannya di ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ternyata sederhana, Sobat Semangka. Menaruh, memiliki, menggunakan, memakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Nah, kalau ada Sobat Semangka yang merasa berat mempelajari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya berikan cara. Ternyata hidup Tuhan Yesus, pikiran perasaannya itu adanya di Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Nah kan jadi singkat, bukan ringkas, bukan. Saya sering berkata pada semua rekan hamba Tuhan, pada semua murid-murid Tuhan Yesus, dengan kata yang tajam ya, kita tidak bisa disebut orang Kristen, murid Yesus, kalau kita tidak memahami Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal 7. Cuma 3 pasal saja kok, nggak banyak. Nah, kalau ada Sobat Semangka ingin tahu apa pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, maka bacalah Matius 5, Matius 6, Matius 7. Cuma 3 pasal itu saja. Di situ ada hukum kemasyarakatan, hukum-hukum dasar, hidup penuh damai sejahtera, hidup tidak bertengkar, hidup penuh keharmonisan, hidup penuh kerukunan. Itulah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam
diri Tuhan Yesus Kristus. Jelas karena waktu, saya tidak akan bisa menguraikan Matius 5, Matius 6, Matius 7. Adik-adik, anak-anak, baca ya, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Kalau anak-anak di sekolah, adik-adikku, para pelajar, menggunakan hukum ini, maka kalian akan jadi pelajar, akan jadi anak-anak yang disegani, dihormati oleh banyak orang. Dan itu yang Paulus pernah katakan kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan orang merendahkan kamu karena kamu masih muda, tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dalam imanmu, dalam ketekunanmu. Nah, itu adanya di Matius 5, Matius 6, Matius 7. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau itu kita gunakan dalam hidup, suami istri harmonis, anak-anak bahagia, anak-anak dengan teman-teman tidak pernah lagi sering bertengkar, berkelahi, apalagi dalam komunitas kita, dalam masyarakat, dalam gereja. Terjadi keharmonisan yang luar biasa. Tapi ternyata sulit. Karena gengsi kita, harga diri kita. Hidupmu bersama, gunakan hukum ini. Maka dunia akan jadi seperti surga. Karena tidak ada musuh, tidak ada dendam, adanya pengampunan, adanya penerimaan. Nah, saya simpulkan semua ini dalam satu ayat. Roma 15 ayat yang ke-7. Ini ayat yang terakhir. Roma 15 ayat yang ke-7. Begini kata Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Berarti hidup bersama lagi. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi lagi. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sobat Swameka, untuk menerima kekurangan, kejahatan, kekurangan ajaran saudara-saudara kita, termasuk ketika istri kita tidak bisa mengerti hati kita, ketika suami kita nggak bisa mengerti hati istri, ketika orang tua nggak bisa mengerti maksudnya anak-anak, ketika anak-anak nggak bisa mengerti maksudnya papa mamanya, ketika antara pimpinan dan bawahan tidak saling mengerti, inilah hukumnya. Terimalah satu akan yang lain. Dengan semua kekurangan, kelebihan, kejahatan, kekurangan ajaran, kebaikan, terima semuanya. Satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menerima saudara kita yang lain dengan semua keunikan, keanehan, keantikan, kekurangan, kelebihannya, itu sama seperti Tuhan Yesus telah menerima kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita diterima Tuhan Yesus, masih ingat sobat Swameka? Nggak ada syarat, nggak ada peraturan, nggak begini. Suatu hari saya bertobat, Tuhan saya mengaku salah, saya berdosa. Baik Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan dulu. Nggak begitu. Ya aku terima kamu, aku ampuni kamu, tapi enggak. Sobat Swameka diberkati Tuhan. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Suatu hari, ayat ini jadi hidup. Saya lupa tahun berapa, saya cukup lama. Ketika saya dengan 2 teman saya, kami bertiga, berkunjung ke rumah satu keluarga yang baru punya anak, melahirkan anak pertama. Tapi waktu itu sudah umur 8 bulan anaknya. Ketika kami sedang asyik bicara, anak itu bayinya masih tidur. Tiba-tiba si ibu berteriak, aduh, kenapa ini? Kami semuanya terkejut. Kami masih tenang dulu. Langsung si ibu lari ke kamarnya si bayi. Begitu masuk kamar bayi, wah histeris. Lompatlah kami bertiga bersama suaminya. Lari ke kamar itu. Pikiran kami, aduh, ada apa ini anak? Maaf, sobat Swameka. Entah bagaimana, harusnya 30 menit lalu bayi ini bangun. Ternyata dia lagi santai main-main, maaf. Dia bisa buka popoknya, pampersnya, maaf. Dia lagi BAB. Ternyata dia main dengan kotorannya.
tangannya penuh, tempat tidur, badan, kepala, rambut, wajah, aduh, penuh dengan kotoran itu, maaf. Reaksi pertama yang saya lihat, ibunya langsung angkat anak itu. Dia peluk, dia bawa kamar mandi. Percaya nggak sobat-sobat Mega? Karena sobat-sobat Mega kan nggak ada di peristiwa itu. Nggak mungkin toh si ibu ini langsung bawa bayinya seperti induk kucing, angkat anaknya, di tengkuknya digigit, terus dimasukkan bak mandi begitu. Kan nggak mungkin. Ketika si ibu ini peluk anak yang penuh kotoran itu, saya menangis. Saya langsung ingat ayat ini. Waktu kita diterima Bapa di surga oleh Tuhan Yesus pertama kali, sobat-sobat Mega, keadaan kita jauh lebih kotor daripada bayi yang penuh dengan kotorannya sendiri. Tapi Bapa peluk kita. Ingat Lukas 15, anak yang terhilang. Bapa itu peluk anak itu yang kotor, bau, dicium lagi. Nah, kalau hidup kita, sobat-sobat Mega, berani menyerah seperti Yesus menyerahkan dirinya. Kita menyerahkan diri kita untuk yang lain. Kita terima suara kita apa adanya. Kita mau. Maka percayalah, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Suasana rumah tangga kita, suasana komunitas kita, suasana hidup ini, jadi damai sejahtera. Surga turun ke bumi betul-betul. Jadi hindari pertengkaran dengan Filipi 2 ayat 1-5. Ada nasihat dan sebagainya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.